Nah, tibalah pada saat tanggal 25 ketika Bu Maya ini sedang tidur. Di keheningan malam, tiba-tiba Bu Maya ini mendengar suara dari ruang tengah. Suara orang sedang ritual. Oh, ritual lagi. Om Bimpa. Gitu. Oke, jumpa lagi di Jenggotan guys ya. Jenggotan. Cengkeran rambut tuh lagi setan gitu. Senggol dong. Nggak usah guys, nggak usah gitu-gitu. Udah ya, karena time is waktu ya. Mari kita langsung saja. Kira-kira hari ini lu ada cerita apa bro? Langsung saja akan saya bawakan sebuah cerita. Seperti biasa akan kami bawakan 3 chapter untuk Anda. Dengan benang merah rumah angker. Oh wow. Di chapter yang pertama ini ada cerita dari kawan saya, yang dimana cerita ini saya beri tajuk Rumah 1881. Wah, lama juga. Betul. Sebuah rumah yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Sebuah rumah kecil dengan gaya arsitektur Eropa yang agak kental. Oke. Rumah kecil dengan arsitektur Eropa yang agak kental terletak di Jakarta Selatan, yang dimana rumah tersebut diduga dibangun pada tahun 1881 karena di salah satu pilar di terasnya, kan biasanya kalau rumah Eropa kan ada pilar-pilarnya. Di pilarnya itu, di bagian bawah pilar tertulis tulisan 1881. Makanya diduga dibangun tahun segitu. Jangan-jangan itu nomor rumah. Nggak mungkin kalau nomor rumah. Nggak usah disebutin nomor rumahnya, ntar ketahuan kan. Oh, iya. Nomor rumahnya ada, tapi yang jelas 1881 ini tertulis dengan sangat amat jelas di bagian pilar di bagian bawahnya. Nah, rumah tersebut pada saat cerita ini berlangsung, rumah tersebut ditinggali oleh keluarga Pak Yahya. Ya. Betul. Yang dimana for your information, sebelum Pak Yahya dan keluarganya itu tinggal di rumah tersebut, itu sudah berganti-ganti pemilik. Oke. Sejak rumah itu dibangun sampai akhirnya ke Pak Yahya ini. Nah, yang tinggal di rumah tersebut itu ada Pak Yahya, ada istrinya namanya Bu Maya, Ya. dan kedua anak laki-lakinya bernama Rahmat dan Taufik. Jadi ada 4 orang yang tinggal di situ. Nah, rumah tersebut bro, itu kan berganti-ganti pemilik. Nah, diduga karena pemilik-pemilik yang lama ini merasa tidak betah tinggal di rumah tersebut karena kabarnya banyak sekali gangguan-gangguan mistis. Nah, saya jelasin dulu sejarah dari rumah ini, karena kalau cerita misteri biasanya sejarahnya tuh dijelasin belakangan. Hanya di Jenggotan sejarahnya kami jelaskan di depan. Nah, rumah 1881 ini pertama kali dibangun sebetulnya bukan untuk menjadi tempat tinggal, tapi justru berfungsi sebagai rumah ibadah. Wah. Lebih tepatnya rumah ibadah bagi orang-orang penganut sekte sesat. Zaman itu ya 1881 Yes. sudah ada sekte sesat. Sudah. Pemuja setan. Iya, maksudnya nggak tahu entah ini satanik atau bagaimana, tapi yang jelas diduga itu antichrist begitulah bro, diduga ya, diduga. Oh, iya. Nah, banyak sekali ritual-ritual yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh sekte itu. Salah satunya adalah menumbalkan orang. Oh, pengorbanan ya. Pengorbanan orang dewasa, pengorbanan. Jadi setiap periode sekte itu melakukan pengorbanan dengan membunuh ya si korbannya itu yang akan dikorbankan. Dan yang kedua adalah salah satu ritualnya lagi itu berhubungan badan dengan sesama anggota, dan itu saling bertukar pasangan. Wow.
Dan tidak hanya berhubungan badan saja. Jadi pada saat klimaks itu harus melakukan tembak dalam. Waduh. Oke. Tembak dalam dan memang sampai hamil bro. Sampai hamil. Dan ketika hamil anaknya dilahirkan secara normal dan anaknya juga dikorbankan. Itu salah satu ritual biadab lah yang dilakukan oleh mereka. Jam ya. Ya betul. Anda tahu lah istilah dikorbankan itu pasti dibunuh ya berarti ya. Nah, kita kembali ke Pak Yahya itu ya. Nah, pada saat Pak Yahya itu membeli rumah itu bro, 2 tahun lah, itu tidak terjadi apa-apa bro. Maksudnya ayem-ayem aja, tenang-tenang saja. Normal ya? Normal. Karena memang Pak Yahya ini orangnya religius bro. Sering mengisi rumahnya dengan bacaan-bacaan Quran begitulah kira-kira, sering sholat, nggak pernah bolong 5 waktu, ibadah begitulah. Nah, bencana itu terjadi justru pada saat Pak Yahya meninggal. Nah, pada saat Pak Yahya meninggal kan berarti rumah itu isinya cuma ada 3 orang doang, Bu Maya sama Rahmat sama Taufik, kedua anaknya itu. Nah, si Taufik ini itu pada saat cerita ini berlangsung tuh dia kuliah keluar kota. Jadi harus merantau, harus ngekos. Ya berarti isi rumahnya hanya tinggal 2 orang, Bu Maya sama Rahmat. Nah, mari kita mulai ceritanya. Nah, pada saat rumah itu ditinggali oleh 2 orang itu bro, ini yang sering mengalami kejadian itu Bu Maya. Kenapa tuh? Banyak sekali teror-teror hantu yang dialami oleh Bu Maya. Salah satunya adalah mendengar suara orang yang sedang melakukan ritual. Orang banyak gitu loh bro. Oh iya. Yang sedang melakukan ritual. Jadi Bu Maya itu tidur di kamarnya kan. Tiba-tiba di ruang tengah itu kayak suara orang komat kami tapi banyak banget gitu loh bro. Hum Bimpa Gitu, tapi banyak banget. Iya. Kira-kira seperti itu. Aku nggak paham mantranya kayak gimana ya. Nah, pas dicek keluar nggak ada orang. Karena kan Bu Maya pikirannya ini si Rahmat nonton TV kenceng banget ya. Oh gitu ya. Gitu. Perasaannya dia ya. Tapi pas dicek nggak ada. Terus yang berikutnya terdengar suara bayi menangis. Itu malam-malam tuh. Padahal mereka nggak punya bayi kan. Dan yang lebih nyeremin lagi. Misalnya nih Bu Maya lagi di ruang tengah. Terdengar suara bayi menangis itu di kamarnya Bu Maya. Pas dicek nggak ada apa-apa, suaranya itu pindah bro. Ke ruang tengah. Iya. Pas disamperin ke ruang tengah lagi, suaranya pindah ke halaman belakang. Pokoknya lompat random gitu ya. Pokoknya begitu ya. Iya. Nah, yang ini nih, yang kejadian mistis yang paling epic lah. Nah, kejadian mistis ini yang dialami oleh Bu Maya itu dialami pada tanggal 25 Mei 2005. 25 Mei 2005. Kenapa saya ingat betul tanggalnya? Karena pada tanggal itu kalau teman-teman ingat itu merupakan tanggal di mana final Liga Champions antara AC Milan melawan Liverpool di Istanbul waktu itu. Oh iya. Dan ini ada kaitannya. For your information, si Rahmat ini ya kan, itu penggemarnya Liverpool. Si Rahmat ini penggemarnya Liverpool. Nah, di suatu malam ya kan, Bu Maya ini kan tidur tuh di kamarnya. Sebelum malam itu ya, malam-malam sebelumnya itu Rahmat itu numpang tidur di kamarnya Bu Maya karena AC-nya si Rahmat ini rusak. Oh iya. Sehingga numpang tidur di kamar ibunya. Malam-malam sebelumnya, beberapa malam sebelumnya lah. Numpang adem lah. Ya, sebelum tanggal 25 ini, gitu kan. Nah, tibalah pada saat tanggal 25 ketika Bu Maya ini sedang tidur, di keheningan malam, tiba-tiba Bu Maya ini mendengar suara dari ruang tengah. Suara orang sedang ritual. Ritual lagi. Hum Bimpa. Gitu. Orang banyak, kira-kira 12 sampai 15 orang ya, belasan orang ya. Iya. Bu Maya kan takut. Dan kebetulan Bu Maya kan sudah pernah mengalami itu. Sehingga Bu Maya itu cuek lah, bodoh amat mau tidur aja. Tapi yang membuat Bu Maya itu semakin takut adalah ketika Bu Maya melihat pintu depan
Jadi pintu kamarnya itu Iya. kan ada celah bawah pintu, ya Iya. kan? Bu Maya tuh melihat ada cahaya gitu bro, api, kayak ada api, Oh iya. cahaya api yang berada di depan pintu kamarnya yang which is itu ruang tengah. Iya iya. Jadi bisa dibayangin teman-teman, ada pintu, bawahnya ada kayak nyala-nyala api gitu. Iya. Yang sumber cahayanya itu di depan pintu yang which is itu ruang tengah. Makin mengerikan dong, karena Bu Maya tuh kalau tidur tuh lampunya dimatikan pasti, dan ruang tengah dimatikan. Betapa vibes malam itu sangat amat apa ya, satanik banget lah gitu kan. Serem. Bu Maya ketakutan. Terus Bu Maya ini balik badan akhirnya, membelakangi pintu itu, berarti menghadap ke si Rahmat yang tidur di sebelahnya. Emang Rahmat tuh lagi tidur bro, dan tidurnya tuh membelakangi Bu Maya. Tidur, nah oke, Bu Maya mulai mendengar suara ritual itu semakin lama semakin hilang. Semakin hilang. Oke, semakin tenang perasaan Bu Maya kan. Bu Maya mau melanjutkan tidur lagi. Namun sayangnya pada saat Bu Maya ingin melanjutkan tidurnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dar! Tembakan ya. Dari ruang tengah. Anjay. Tembakan ya. Iya. Enggak ngecek tuh. Pikirannya semakin kacau dong Bu Maya kan. Iya iya. Ini hantu, tapi kok hantu ada suara tembakan. Oke. Apa rampok? Nah itu kan, apa Akhirnya orang jahat gitu kan. iya. Nah pikiran Bu Maya itu condong bahwa rumahnya tuh dimasuki oleh perampok. Oke. Ya kan? Logis lah. Suara tembakan bro, ya kan? Iya. Tapi kan Bu Maya nggak berani nyamperin sendiri dong. Akhirnya Bu Maya memutuskan untuk menjulurkan tangannya ke pundaknya si Rahmat, bangunin si Rahmat. Iya iya. Ingat si Rahmat posisinya lagi balik badan, oke? Dibangunin Rahmat. Rahmat. Si Rahmat nggak ngerespon. Digoyangin makin kencang lagi, Rahmat nggak ngerespon. Terus akhirnya Bu Maya sebel, akhirnya ngebalik badannya si Rahmat. Dan pas si badannya Rahmat terbalik bro, kan kelihatan mukanya tuh. Itu ternyata bukan Rahmat bro. Duh. Siapa terus? Itu ternyata orang ya, yang mukanya itu hancur dan juga bolong, kayak habis ditembak pakai shotgun. Kebayang ya teman-teman efek muka kalau habis disikat pakai shotgun ya. Iya. Terus Bu Maya teriak ya kan. Iya. Bu Maya lari, gak peduli lari keluar kamar menuju ruang tengah. Dan ternyata di ruang tengah gak ada ritual, gak ada apa, gak ada Biasa orang aja jahat, gitu ya. biasa aja, sunyi. Dan di ruang tengah itu ternyata hanya ada si Rahmat yang lagi nonton TV. Oh iya. Malam itu final Liverpool dan Rahmat Iya. penggemar Liverpool, ya kan? Ingat dong. Ingat. Gak mungkin Rahmat tidur dong. Iya. Logis kan? Logis. Ada si Rahmat lagi nonton TV, terus si Rahmat ini noleh ke arah ibunya. Kenapa mah? Gitu dia bilang gitu. Terus ibunya cerita segala macem. Ibunya pas cerita tuh ya benar-benar sambil ketakutan, sambil menghampiri si Rahmat, sambil duduk di sofanya si Rahmat itu. Pokoknya duduk bareng lah. Iya. Sambil TV-nya tuh nyala. Dia ceritain sama si Rahmat kejadiannya begini. Terus si Rahmat ini juga membicarakan lah kalau kata orang-orang rumah ini tuh dulunya bekas rumah ibadah bagi satanis gitu. Buat ritual lah. Makanya suasananya tuh jadi nggak enak semenjak si Pak Yahya ini meninggal. Karena kan yang paling rajin ibadah kan Pak Yahya kan, Iya. serumah itu kan. Terus akhirnya dengan dengan tangannya Bu Maya yang ngerangkul tangannya si Rahmat sambil ketakutan. Terus akhirnya si Rahmat menenangkan ibunya, dan ibunya tuh kepalanya bersandar di dadanya Rahmat sambil melukin tangannya si Rahmat. Terus si Rahmat tuh santai aja gitu sambil lanjutin nonton TV, ya kan. Beberapa menit berselang, tidak terjadi apa-apa, ya kan, nothing happen. Sampai akhirnya Bu Maya itu ngelihat kalender
pandangan matanya tuh nggak sengaja ke kalender. Iya. Di kalender itu pada tanggal 25 yang which is hari itu, itu ada yang ngelingkarin tanggal 25. Terus ditulis si Liverpool final. Itu berarti kan si Rahmat dong. Iya. Untuk ngingetin si Rahmat lah kalau tanggal 25 itu final. Ketika ngeliat tanggalan itu, terus Bu Maya ngeliat ke arah TV kan. Iya. Nah di sini nih Bu Maya mulai curiga. Oh ya hari ini kan final Liverpool ya. Bu Maya tahu kalau si Rahmat penggemar Liverpool. Tapi kok TV-nya enggak nayangin Liverpool. Maksudnya bukan channel sepak bola yang dilihat sama si Rahmat. Tapi film. Apa ini? Paham anehnya di mana ya? Iya. Harusnya si Rahmat kan nonton Liverpool dong. Iya dong. Gak mungkin lupa kan, ya kan? Terus Bu Maya ini bilang lah pelan ke si Rahmat itu kan. Hari ini tanggal 25 ya. Ya makan apa? Oke. Si Rahmat bilang gitu. Oh, nggak ada jadwal sepak bola kah gitu. Nah, begitu ditanya gitu, si Rahmat itu diem. Diem. Ah, sepak bolanya nggak seru. Setelah diem lama, terus si Rahmat bilang sepak bolanya nggak seru, mending nonton film. Terus akhirnya nonton TV lagi kan, si Rahmat itu kan. Ibunya tuh makin curiga, bro, makin curiga. Ketika Bu Maya ini ingat, ya kan, kalau misalnya sebelum tidur, ya kan, sebelum tidur, itu Bu Maya mendengar apa ya, suara langkah kaki itu keluar dari rumahnya. Dan akhirnya ketika si berdua itu nonton TV ya, masih nonton TV ya, si Rahmat sama si Ibu Maya ini, tiba-tiba ini udah menjelang subuh nih, tiba-tiba ada suara seteng arah pagar, kayak ada yang buka pagar. Buka pagar. Terus bilang Assalamualaikum. Aja. Bu Maya diem, nggak bisa berkata-kata. Terus ada orang yang masuk dari ruang tamu, terus bilang lagi Assalamualaikum, Mah. Ditoleh ke belakang, itu Rahmat. Iya. Yang ternyata dari tadi Rahmat itu pergi nonton bareng. Iya. Makanya pas malam-malam Bu Maya ngedenger suara orang keluar dari rumahnya. Iya. Terus Bu Maya noleh ke sampingnya, itu udah nggak ada siapa-siapa, bro. Aja, nonton TV sama siapa dia? Nggak ngerti. Dan lagi pula Anda bayangin, maksudnya kan fix bahwa yang nonton TV kan bukan Rahmat dong. Bukan. Bu Maya dari tadi itu ngerangkul tangan si orang itu, Iya. sambil kepalanya tuh ada di dada si Iya, nyender. sosok itu nyender. Ya itulah tadi cerita dari Rahmat di rumah 1881 yang terletak di Jakarta Selatan. Keren. Terima kasih. Ceritanya keren ini. Serem guys. Lebih serem lagi buat fans AC Milan terutamanya karena kalah waktu itu ya. Oke, siap. Oke, salam jumpa di Jenggotan episode berikutnya.